Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 2, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Bu Susi ya. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar di rumah bersama kedua orang tua. Ingat, kalau keluar rumah harus memakai masker, cuci tangan, memakai sabun, dan hindari berkerumunan ya anak-anak. Nah, kali ini Bu Susi akan mengajak anak-anak untuk belajar bersama di tema 5 pengalamanku, subtema 4 pengalaman di tempat wisata, dan di pembelajaran 2. Untuk mengetahui tujuan pembelajaran bisa dilihat di kotak deskripsi ya anak-anak. Nah, ayo kita belajar bersama anak-anak. Semangat! Nah, liburan naik kelas telah selesai. Saat liburan, Benny melakukan perjalanan. Benny ke kampung halaman papanya. Kampung papa Benny di Sumatera Barat, anak-anak. Ada rumah gadang di sana. Benny bertemu Siti di rumah gadang. Nah, amati percakapan berikut anak-anak. Percakapan Benny dan kakaknya. Kakak Benny bernama Tiur. Nah, Benny sedang di rumah gadang ini. Coba lihat. Di sini adalah gambar rumah gadang anak-anak. Gambar rumah gadang ini terletak di Sumatera Barat ya. Nah, coba ayo dengarkan. Benny berkata kepada kakaknya. Kak, lihat rumah gadang. Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya? Kakaknya berkata kepada Benny, aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya bicarakan dulu kepada papa dan mama. Nah, itu percakapan Benny dan kakaknya ya anak-anak. Nah, sekarang coba di sini ada pertanyaan anak-anak. Ayo, kita kerjakan bersama ya. Apa yang disampaikan Tiur kepada Benny tadi? Nah, apa anak-anak? Pintar sekali. Tiur menyampaikan kepada Benny untuk tidak mengambil keputusan sendiri. Coba di sini ada lagi pertanyaan. Sikap apakah yang dilakukan? Nah, sikap apakah anak-anak? Hebat, yaitu sikap mementingkan keputusan bersama daripada keputusan pribadi. Nah, selanjutnya sesuai dengan sila keberapa sikapnya tadi anak-anak? Pintar sekali, sesuai dengan sila yang keempat. Ayo, bagaimana bunyinya anak-anak? Pintar sekali, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, selanjutnya kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri anak-anak ketika kamu pergi bersama. Inilah contoh sikap sesuai sila keempat Pancasila. Berilah centang pada gambar berikut. Contoh perilaku sesuai sila keempat Pancasila. Nah, di sini anak-anak disuruh memberi centang ya, yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Coba Bu Susi memberi contoh yang pertama. Di situ ada kelompok bermusyawarah. Sesuai tidak anak-anak? Pintar sekali, itu adalah sesuai. Maka di situ diberi tanda centang. Nah, coba Bu Susi memberi contoh yang kedua. Yang kedua itu juga orang-orang memberi usulan anak-anak. Kalau orang-orang memberi usulan, berarti dia sedang bermusyawarah. Nah, itu sesuai tidak anak-anak? Hebat sekali, itu sesuai. Jadi diberi tanda centang. Nah, yang nomor 3 sampai nomor 7 nanti kerjakan anak-anak di rumah ya. Yang nomor 3 itu adalah orang yang memberi usulan. Yang keempat itu adalah orang yang marah-marah. Yang kelima itu musyawarah anak-anak. Yang keenam tukar pikiran.
Yang ketujuh, itu juga marah-marah. Nah, nanti anak-anak harus bisa ya memilihnya, yang dicentang yang mana. Semangat anak-anak, mudah ya, pasti bisa. Nah, selanjutnya, ayo mengamati. Benny tidak mengambil keputusan sendiri ketika Benny menentukan ketua kelompok diskusi. Nah, coba seperti di situ itu gambarnya anak-anak. Musyawarah itu apa anak-anak artinya? Musyawarah adalah berdiskusi, mengambil keputusan bersama secara mufakat. Seperti gambar di samping ini anak-anak. Nah, hebat sekali. Selanjutnya, kita lihat di halaman 182 anak-anak. Di sini, Benny berkata anak-anak, saya, Siti, Dayu, Udin, Edo, Meli, dan Lani satu kelompok diskusi. Aku dan teman-teman akan menentukan ketua kelompok. Saat menentukan ketua kelompok harus mengambil suara. Caranya dengan menulis nama di kertas kecil dan menggulungnya. Nah, ini adalah contoh pemungutan suara untuk memilih ketua kelompok ya anak-anak. Nanti yang suaranya terbanyak itulah yang menjadi pemenangnya dan menjadi ketuanya ya anak-anak. Nah, sesampainya di padang, Benny singgah. Benny singgah di air terjun Lubuak Tampuruang anak-anak. Air terjun Lubuak Tampuruang unik, seperti batok kelapa yang dibelah anak-anak. Masih banyak terdapat air terjun di Sumatera Barat. Nah, adakah air terjun di tempat tinggalmu anak-anak? Adakah tempat wisata di daerahmu? Nah, Benny bernyanyi tentang air terjun anak-anak. Nah, inilah gambarnya anak-anak. Coba sekarang ayo membaca. Bacalah teks lagu berikut, lagu tentang air terjun. Bacalah seperti puisi. Nah, di sini adalah teks lagu anak-anak. Tapi anak-anak membacanya dengan membaca puisi ya. Ayo kita bacakan bersama. Air terjun. Dari jauh bunyi berderu-deru, umpama angin yang tertiup kencang. Rupanya air yang terjun tinggi, melompat-lompat dengan tak berhenti. Itulah air terjun namanya. Marilah kawanku, kita mandi bersama. Nah, itulah puisi air terjun ya anak-anak. Nah, anak-anak nanti coba bacakan di rumah ya dengan ekspresi yang tepat. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu. Diskusi tentang makna kata-kata berikut. Nah, anak-anak di sini disuruh mencari maknanya ya. Coba lihat di sini. Yang nomor 1 itu ada kata jauh. Apa maknanya anak-anak? Pintar sekali, yaitu tidak dekat. Yang nomor 2, deru. Apa artinya deru anak-anak? Maknanya apa? Pintar sekali, yaitu berbunyi keras gemuruh seperti air deras. Yang ketiga adalah kata umpama. Apa maknanya anak-anak? Hebat sekali, yaitu sama halnya dengan atau bagaikan. Nah, sekarang yang nomor 4 yaitu rupanya. Apa maknanya anak-anak? Pintar sekali, yaitu kelihatannya atau tampaknya. Yang nomor 5, terjun. Maknanya adalah pintar, melompat
turun. Nah, anak-anak pasti sudah tahu semua makna dari kata tersebut ya anak-anak. Nah, untuk melatih anak-anak, coba kamu dapat menemukan makna kata di atas, caranya dengan menyusun huruf berikut. Nah, nanti anak-anak dengan melihat pembelajaran Bu Susi yang tadi ini, anak-anak menuliskan di situ ya. Contohnya, tidak dekat. Tadi apa tidak dekat? Tidak dekat adalah di situ jauh, ditulislah di situ. Nah, yang selanjutnya anak-anak kerjakan sendiri di rumah bersama kedua orang tua ya anak-anak. Semangat, mudah ya, pasti bisa. Nah, sekarang Beni singgah di kampung Siti. Anak-anak di kampung Siti sedang main kelereng. Beni ikut bermain kelereng. Beni menang saat main kelereng. Beni sangat senang. Beni melompat. Beni juga berlari sambil melayang. Tahukah kamu bagaimana gerakan melayang anak-anak? Nah, di situ ada gerakan-gerakan melayang anak-anak. Tapi anak-anak perlu tahu apa itu gerakan melayang anak-anak. Nah, gerakan melayang adalah gerakan saat badan atau kaki berada di udara atau tidak menyentuh tanah anak-anak. Nah, seperti gambar di situ itu. Coba lihat di situ gambar yang nomor 1 anak-anak. Kita berlari pada papan miring. Lalu kita melompat. Ketika kita di udara itu, nah itulah yang kita sebut melayang ya anak-anak. Coba gerakan yang kedua itu adalah gerakan meloncat ke depan. Nah, gerakan meloncat ke depan itu juga dinamakan gerakan melayang ya anak-anak. Gerakan melayang kita di udara. Nah, paham ya? Gambar yang ketiga ini adalah melompat papan segitiga anak-anak. Biasanya digunakan anak-anak sebelum bermain sepak bola ya, untuk pemanasan. Nah, kita bisa melompat halang rintang ini. Dan itulah yang namanya gerakan melayang saat kita di udara. Coba yang nomor 4 itu. Nomor 4 itu lompat kata anak-anak. Itu juga merupakan gerakan melayang. Nah, coba nanti praktekkan di rumah ya, bersama kedua orang tua untuk mengawasinya. Dan anak-anak hati-hati ya. Alhamdulillah, pelajaran dari Bu Susi sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk anak-anak ya. Dan anak-anak tetap semangat belajar di rumah bersama kedua orang tua. Terima kasih anak-anak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.